Ini adalah podcast pertama gue. Sebenarnya gue gak ngerti podcast tuh kayak gimana, tapi gue sering banget denger temen gue yang sering dengerin podcast. Terus gue akhirnya mencari tahu kayak podcast tuh kayak gimana kan. Nah tapi menurut gue podcast itu sama aja kayak penyiaran radio sih. Tapi ini lebih versi modernnya. Dan gue sekarang tuh sebenarnya kayak gak bisa tidur banget. Kenapa? Karena gue banyak pikiran. Mungkin kalian bakalan ngerasain hal yang sama gak sih sama gue? Gue gak bisa tidur tuh karena masalah sepele. Gue khawatir sama masa depan. Besok gue bakalan jadi apa ya? Besok gue bakal kerja di mana? Dan yang lebih parah lagi, gue bisa apa? Itu terus yang ada di pikiran gue. Gue takut sebenarnya. Takut banget. Takut gue besok gagal. Gue jadi pecundang. Gue jadi miskin. Gue jadi menderita. Karena gue gak punya uang. Itu terus. Tapi sebenarnya gue ngelupain sesuatu. Sesuatu yang ada di hari ini. Hari yang udah gue lewatin. Ternyata hari ini gue gak ngapa-ngapain. Gue mageran. Gue tiduran. Gue rebahan. Terus gue berharap masa depan gue cerah. Masa depan gue gemilang. Gue dapat pekerjaan bagus. Mimpi. Mimpi banget. Gue pengen nangis sebenarnya. Cuma gue nggak tahu salah gue di mana. Gue rebahan karena gue nggak ada kerjaan. Kuliah pun, sekolah pun, nggak ada yang ngedukung gue. Bahkan gue sekolah, gue ngerasa gue bukan diri gue sendiri. Gue belajar sesuatu yang sebenarnya gue nggak pengen belajar itu. Gue masuk ke jurusan yang benar-benar gue gak pengenin sama sekali. Tapi karena gue pengen kuliah, akhirnya gue terjun ke sana. Dan itu satu-satunya kesempatan gue buat kuliah. Hidup ini memang kadang gak adil. Gue ngelakuin sesuatu yang sebenarnya gak pengen gue lakuin. Bahkan hobi gue, kebiasaan gue, itu gak bisa disamain. Setiap orang pasti punya hobi, punya kerjaan, dan punya pemikiran yang berbeda-beda. Mereka pasti punya cara mereka sendiri buat menikmati hidup mereka. Mau pendidikan seperti apa, jurusan seperti apa. Tapi kita tetap gak bisa ngubah takdir. Kesalahan yang pernah gue lakuin dulu, itu akan terus berlanjut. Akan terus menimbulkan kegelisahan yang gak pernah berhenti. Gue nyesel banget milih jurusan itu. Tapi itu adalah kebodohan yang gak bisa gue hindarin. Karena terlalu gak pede. Gue ngerasa cemas sama masa depan. Akhirnya gue ngubah jalur gue yang harusnya jalur lurus. Akhirnya gue nyimpang. Dan itu gak bisa gue hindarin. Satu kesalahan di masa lalu itu akan terus berlanjut. Tapi satu gerakan di hari ini itu akan mengubah masa depan. Gue nyesel kalau misalkan gue setiap harinya gue harus rebahan. Karena gue gak bisa menghasilkan uang. Sedangkan yang kita cari di masa depan adalah uang dan tahta. Tahta adalah sebuah pekerjaan. Jadi kalau misalkan kita masih cemas sama masa depan, terus kita gak ngubah keadaan kita hari ini, tetap kita akan jadi kesalahan di hari ini yang akan mengubah masa depan menjadi semakin gelisah. Gue ngomong kayak gini karena gue ngerasain sendiri. Setiap kali gue diem hari ini, setiap kali gue ngerasa wasting time banget,
besoknya gue bakalan nyesel. Kenapa ya kemarin gue diem aja, gue rebahan aja, gue nontonin drakor, gue nontonin sesuatu yang sebenarnya gak patut ditonton buat jam-jam ketika gue lagi santai. Harusnya gue manfaatin santai itu buat hal-hal yang lebih produktif, biar masa depan gue tuh gak terlalu cemas. Tapi di setiap malam, setiap mau tidur, kita selalu mencemaskan masa depan. Ini adalah sebuah kesalahan yang sering banget kita lakuin. Kita sampai gak bisa tidur, sampai overthinking. Terus kita jadi stres sendiri, depresi sendiri. Terus nangis sama Tuhan, pengen dapetin masa depan yang lebih cerah. Ujung-ujungnya kalian bakalan update hal-hal yang paling kalian takutin, hal-hal yang bikin kalian gelisah, sedih, dan down. Itu gak akan bisa kalian semangat dari sana. Kalian bakal terus down, terus mikirin overthinking ke masa depan kalian, kalau kalian gak bisa munculin sebuah gerakan. Geraklah sedikit, biar kalian lebih produktif. Mau nyuci piring setelah makan itu lebih produktif daripada kalian makan terus diletakin si piring itu di wastafel buat cuci piring. Jalan ke pasar itu lebih produktif daripada kalian harus beli makanan di warteg. Kenapa? Karena kalian akan melalui proses-proses tertentu buat dapetin si makanan itu. Sedangkan kalian kalau misalkan pengen makan yang instan, itu tinggal ke warung, kalian menikmati dan merasa kenyang dan merasa puas. Tapi kalian sebenarnya gak menikmati hidup itu. Sama halnya kayak lagi belajar. Kalau misalkan kalian lagi sekolah, lagi kuliah, terus kalian tiba-tiba menghadapi ujian, terus kalian dapetin ujiannya dengan nilai-nilai yang bagus, terus kalian seneng deh. Dan sebenarnya itu tuh gak ada kenikmatan sama sekali dalam belajar. Kalau misalkan kalian tanpa melalui proses-proses tertentu, itu kayaknya kurang banget lah. Ketika kalian ngerjain soal itu, ada proses-proses di mana kalian belajar, terus memahami sesuatu, dengerin pendapat orang. Itu proses yang sangat-sangat menyenangkan buat hidup kalian. Karena di kehidupan kalian di masa depan, itu bukan secara teori. Bahkan teori itu gak bakalan nyambung sama kerjaan kalian nantinya. Di sosial nanti, kalian juga bukan secara teori tentang materi-materi yang ada di buku. Kalian bisa saja jawab pertanyaan, gimana sih cara toleransi? Tapi sebenarnya kalau di kehidupan nyata, itu bakalan susah banget. Kalian bakalan egois, kalian bakalan marah, kalian bakalan insecure banget lah sama pendapat kalian. Ya pokoknya beda banget sama pemikiran-pemikiran yang orang lain sampaikan. Dan itu bikin kalian gelisah di masa depan. Jadi kalau kalian hari ini masih diem, masih gak mau bersosialisasi, masih gak mau dengar kata orang, masih overthinking, masih memperbesar masalah kecil, yakinlah kalian gak bakalan tenang tentang masa depan. Sebenarnya kalian harus enjoy dulu hari ini. Enjoy itu maksudnya kalian harus benar-benar berproses. Kalian harus nikmatin hari ini. Kalian harus benar-benar berjuang hari ini. Kalian harus benar-benar meluangkan waktu kalian dengan diri kalian untuk memahami siapa diri kalian sebenarnya. Biar di masa depan tuh kalian bakalan tahu kalian bakalan berhadapan sama apa, dengan posisi diri kalian tuh seperti apa. Mau introvert, extrovert, itu sebenarnya kayak nggak ngaruh banget sih, karena introvert sama extrovert tuh bakalan ada di diri kalian sebenarnya. Itu tergantung posisinya aja kalian ada di mana. Banyak banget orang masalahin tentang introvert, extrovert, akhirnya kayak
missing banget. Jadi kayak orang itu bakalan berteman sama orang itu aja, ya gitulah pokoknya. Jadi kalian bakalan menjudge orang itu kayak, dia mah mainnya sama dia aja gitu kan. Padahal kayak, ya ampun, kenapa sih kalian tuh terlalu overthinking sama orang lain, sedangkan diri kalian tuh sebenarnya memiliki dua sifat itu. Tapi kalian harus tahu posisinya ada di mana gitu loh. Dan yang paling penting adalah kalian harus belajar menghormati pendapat orang lain. Jadi kalau misalkan orang lain berkata yang gak enak, terus bikin kalian sakit hati, itu sebenarnya kayak jadian acuan aja sih. Acuan kalau misalkan kalian harus lebih baik lagi daripada diri kamu sebelumnya. Jadi jangan bandingin diri kamu sama orang lain, bandingin sama diri kamu yang sebelumnya kayak gimana. Itu bakalan bikin kalian lebih nyaman, lebih tentram, dan lebih easy going banget lah sama orang lain. Jadi ini loh gue dengan kekurangan gue, kelebihan gue, dengan sifat gue, dengan wajah gue, dengan perilaku gue. Jadi orang tuh bakalan kenal sama gue, ya kan? Sedangkan kalau misalkan kalian terus masukin perkataan orang, terus kayak kalian meniru-niru gaya orang lain, itu sebenarnya kalian tuh lagi menipu diri kalian sendiri. Dan di masa depan pun kalian gak bakalan tenang. Jadi be yourself aja, tetap semangat. Semoga hari ini jangan banyak rebahan. Kalian harus tetap semangat dan jalanin hobi kalian, pekerjaan yang kalian suka. Dan yang penting adalah kalian harus meluangkan waktu buat diri kalian untuk mengenal diri kalian lebih jauh lagi. Segitu aja podcast dari gue, semoga ya sedikit menghibur kalian di masa-masa pandemi ini, karena kalian bakalan pusing banget sama masa depan dan mengurangi rebahan kalian. Oke, segitu aja. Jangan lupa subscribe, karena dengan bantuan kalian gue bisa lebih banyak lagi bercerita dan lebih terfokuskan sama cerita-cerita yang bakalan kalian kirimin ke gue pastinya. Jangan lupa follow juga IG gue, dan kalian bisa kirim cerita kalian ke sana ataupun email gue yang ada di deskripsi. Ceritain juga pengalaman-pengalaman kalian yang bikin kalian pusing sama masa depan di kolom komentar. Oke? See you di video selanjutnya.